Kenapa harus cek? Iya, ini kan tampilanku yang pertama. Emang kamu grogi? Iyalah Pak Amin. Maklum kan baru pertama, jadi aku agak grogi-grogi gimana ini, aku baru tampil. Ya nggak apa-apa, kan latihan. Kalau latihan itu awal-awalnya grogi sedikit nggak masalah. Yuk, sekarang kenalan dulu sama teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tia. Terus nama panjangnya siapa? Tia, tiada lain selain dirimu. Loh, ngaco. Emang kamu umur berapa kok bisa ngomong kayak gitu? 10 tahun Pak Amin. Oh, 10 tahun kok ngomong kayak gitu nggak boleh. Yang bagus. Nama panjangnya itu siapa? Pak Tia Ahmad? Apa Tia Susilowati? Enggak, Pak Amin, namaku cuma Tia. Kalau mau dipanjangin ya tinggal Tia. Itu bukan nama panjang, itu namanya. Yang bagus ya. Siap Pak Amin, aku akan berusaha tampil sebagus mungkin. Pak Amin, hari ini kita mau ngapain? Hari ini Tia, kita itu mau memperingatin Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ke 1000 tahun 1443 Hijriah. Ya. Emang kalau Isra Mi'raj ngapain Pak Amin? Ya, Isra Mi'raj kita itu mengenang kembali ya masa-masa awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Emang Isra dan Mi'raj itu apa Pak Amin? Nah, Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, kalau Mi'raj ya itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apa Pak Amin? Makanan ya? Makanan bukan. Sidratul Muntaha itu adalah langit saf ke-7 ya. Langit saf ke-7. Berarti tinggi banget ya? Iya, tinggi. Kok bisa ya? Bisa, kan kekuasaan Allah. Dia tahu nggak bulan-bulan penting dalam Islam? Bulan penting dalam Islam apa ya? Bulan gajian? Bukan. Bulan gajian emang kamu kerja? Enggak sih, yang kerja Pak Amin. Iya, tahu aja kamu. Nah, bulan-bulan penting dalam Islam itu ada ya Muharram, ada apa namanya Rajab, ada Sya'ban, ya, ada Dzulqa'dah. Nah, Isra Mi'raj ini ada di bulan apa coba? Kalau nggak salah Rajab. Nah, betul, ada di bulan Rajab. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada bulan Rajab, ya, kurang lebih tahun 621 Masehi. Kok lama ya Pak Amin? Berarti sudah berapa tahun itu? Ya, sudah 1000 berapa itu? Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti dikurangi 600 berapa? Apa ya? 1400-an. Ya, kurang lebih segitulah. Ya, kurang lebih 1400 ya, tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Amin. Biar nggak grogi, aku boleh nggak nyanyi dulu? Boleh. Mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi bulan-bulan Islam. Bulan-bulan Islam? Bisa? Hafal? Apa Pak Amin? Aku kan sekolah di SD Muhammadiyah Neng Darussalam Jakarta. Aku diajarin oleh ustadzah yang soleha-soleha itu loh, canggih-canggih, pintar-pintar.
Oh gitu ya, coba. Pak Amin pengen dengerin. Bentar ya Pak Amin. Maklum ya tadi aku belum makan siang jadi kayak begini nih suaranya. Teman-teman di rumah, halo, sudah siap mendengar aku nyanyi? Siap? Awas loh, kalau nggak dengerin aku ini udah siap begini dari Klaten loh, aku jauh-jauh mau nyanyi. Kalau nggak dengerin aku nanti pulang aja. Teman-teman yang bagus ya duduknya itu ya di rumah ya. Aku mau nyanyi bulan-bulan iso Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama bulan dalam Islam. Itulah nama bulan dalam Islam. Wah hebat kamu Tia. Siapa yang ngajarin kamu pintar nyanyi kayak gitu? Nah itu tadi loh Pak Amin, aku kan sekolah di SD Muhammadiyah Gendeng, Yogyakarta. Aku diajari sama guru-guruku. Oh gitu ya. Wah hebat ternyata. Teman-teman, ini adik-adik semuanya. Nah ternyata guru-guru SD Muhammadiyah Gendeng itu hebat-hebat luar biasa. Itu tadi yang baca Quran juga bu gurumu bukan? Iya, itu guruku namanya Ustadzah Nurul. Beliau pintar qiraah. Oh gitu ya. Terus yang MC siapa? Yang MC juga, itu juga ustadzahku. Namanya siapa? Namanya Ustadzah Mansyun ya namanya. Itu aja ya. Terus kameramennya siapa itu? Iya, itu juga guruku. Namanya Ustadz. Oh, kok Ustaz sih? Ustazah kan cewek. Oh iya maaf, Pak. Namanya Ustadzah Ulul. Ulul siapa? Ulul Asmi. Ulul Asmi apa Ulul Ismi? Oh iya, aku lupa nama. Ulul Ismi. Ya, hebat ternyata. Wah, jadi Kak Amin salut ini sama SD Muhammadiyah Gendeng. Ternyata Ustadzanya hebat. Terus yang tadi sambutan juga kepala sekolahnya? Iya Pak Amin, itu tadi kepala sekolahku. Namanya Ibu Nur Aini Yuni Widyastuti, SPD. SPD apa singkatannya? Sarjana Pendidikan. Oh, tahu ya? Tahu Pak Amin, kan aku diajari. Pak Amin, lanjutin dong. Sekarang kita mau ngapain? Ya, kita itu mau memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak Amin itu ngajak kamu itu biar biar kesannya nggak kayak Kak Amin itu ngomong sendiri. Soalnya kalau Kak Amin nggak bawa kamu itu ini berhubung live YouTube, nah nanti kayak Pak Amin tuh ngomong sendiri. Oh begitu ya Pak Amin? Iya, jadi biar nanti kayak ada teman ngomongnya gitu. Oh gitu. Terus nanti kalau aku nggak bisa jawab gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Nanti kalau nggak bisa jawab nanti kita kasih tahu jawabannya. Oke siap Pak Amin. Amin mulai dari mana? Mulai dari sebab, ya, sebab Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang sebabnya apa Pak Amin? Sebabnya Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan tahun kesedihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kenapa sedih? Punya utang ya? Ngawur. Enggak punya utang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya pada tahun itu kehilangan 2 orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai Rasulullah?
yang dicintai Rasulullah itu pertama ya, itu namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya gimana? Orangnya baik sekali. Baiknya gimana Pak Ali? Baiknya itu beliau ya senantiasa membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib itu mati-matian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membelanya gimana Kak Amin? Ya membela. Jadi kalau ada yang memusuhi Rasulullah itu nanti akan dibela oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib itu pernah ngomong ya kepada orang-orang, barang siapa yang menyakiti keponakanku Muhammad, maka dia juga sama saja menyakitiku. Oh begitu ya Pak Amin. Berarti sayang banget dia. Iya, sayang banget sama Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu siapa Pak Amin? Abdul Muthalib itu kakeknya. Kalau ayahnya? Ayahnya Abdullah. Kalau ibunya siapa? Kamu tahu nggak? Siapa ya? Aminah bukan? Bukan. Iya betul, Aminah. Nah, kamu harus hafal itu nasab-nasab Rasulullah. Oke, siapa Amin? Aku ingat-ingat nanti. Ya, jadi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bernama Abu Thalib itu wafat, ya, meninggal. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sedih. Ya. Kamu kalau ditinggal keluargamu sedih enggak? Gimana ya? Enggak. Loh, kok enggak? Aku kan sebatang kara Pak Amin. Enggak punya ayah? Enggak. Ibu? Enggak. Loh, kenapa enggak punya? Pak Amin lupa itu. Kan aku boneka. Wah iya ya, ampun nikah ya. Oh kamu jadi kamu nggak sedih? Ya, kalau mendengar cerita tadi dari Kak Amin begitu ya aku jadi sedih. Masa ya paman yang begitu mencintai Rasulullah itu diambil, terus nanti siapa yang mau melindungi? Yang mau melindungi ya Allah langsung yang akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oh iya, boleh kan? Makasih ya. Sama-sama Pak Amin. Wah, baik banget kamu dia. Ya. Saya tak bawa lagi kamu. Oke, terima kasih Pak Amin. Nah, yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh istrinya yang pertama yang bernama Siti Khadijah. Ya. Terus Siti Khadijah ngapain? Ya itu yang tadi kami bilang, Siti Khadijah itu juga pada tahun itu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Iya meninggal. Ya, Kenapa meninggal Pak Amin? ya sudah dicabut nyawanya. Ya itu juga tahu Pak Amin. Ya itu bagian dari rencana Allah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Cuma itu aja Pak Amin. Enggak, masih ada. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan ya, ke Taif. Ngapain Pak Amin? Cari cilok. Ya enggak lah. Masa cari cilok Rasulullah? Rasulullah itu ke Taif itu mau dakwah. Dakwah gimana? Ya dakwah menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di sana gimana Kak Amin? Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu bukannya disambut dengan senyuman, bukan disambut sama makanan, tapi ternyata malah disambit. Disambit apa itu Pak Amin? Disambit yaitu dilempari batu. Astagfirullah, jahat banget ya. Iya, jadi ketika datang di Taif, ya orang-orang di sana tidak cuma melempari batu, juga melempari kotoran. Makanya Rasulullah SAW pada tahun itu merasa sedih, ya, berharap datang ke Taif mendapatkan dukungan, berharap mendapatkan perlindungan. Ya, ternyata malah di sana itu Rasulullah SAW itu ditolak dakwahnya, dilempari batu. Terus ngapain Pak Amin? Ya itu tadi, Rasulullah sedih. Terus apa selanjutnya yang terjadi? Selanjutnya ketika itu sebenarnya malaikat itu nawarin bantuan. Bantuan dana ya Pak Amin? Bukan bantuan dana, masa bantuan dana lagi sedih, masa bukan bantuan dana. Jadi Rasulullah itu, ya, didatangi malaikat Jibril, ya. Itu malaikat Jibril itu begini, bilang ke Nabi Muhammad, ya, wahai nabiku Rasulullah Muhammad SAW, engkau telah dihinakan. Bagaimana seandainya aku angkat gunung Uhud, aku lemparkan kepada umatmu yang nakal? Terus dilempar beneran Pak Amin? Ya enggak. Rasulullah kemudian bilang kepada malaikat Jibril, ya. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata kepada malaikat Jibril, hei malaikat Jibril, tidak perlu, tidak usah, ya, biarkan saja. Barangkali nanti suatu saat ada di antara keturunan mereka yang mencintai Islam. Oh begitu ya Pak Amin? Itu ya, kamu harus niru Rasulullah itu baik loh. Oh gitu ya. Jadinya gimana Pak Amin? Ya itu, Rasulullah SAW membalas, ya, kejahatan orang itu dengan kebaikan, ya. Terus lanjutannya gimana Pak Amin? Isra Mi'rajnya? Oh iya ya, Isra Mi'raj ya. Iya, kembali ke HP. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya. Tadi diawali dengan peristiwa sedihnya Rasulullah, ya. Ditinggal pamannya, kemudian istrinya yang dicintai juga meninggal, datang ke Taif malah dilempari batu, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hadiah. Hadiahnya apa Pak Amin? Hadiahnya yaitu Isra Mi'raj, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang, ya, termenung, ya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril membawa satu temannya, ya, yang namanya Buraq. Buruk itu apa Pak Amin? Buraq itu hewan tunggangan, ya. Ada yang mengatakan bentuknya itu seperti kuda, ya, kuda putih, ada sayapnya. Wah cantik mesti ya Pak Amin? Ya nggak tahu, Pak Amin juga nggak tahu itu apa Buraq laki-laki, perempuan nggak ngecek. Oh begitu ya. Iya, pokoknya ceritanya itu ada yang sebagian mengatakan Buraq itu bentuknya seperti kuda bersayap. Sekali hibas, ya, waktu, ya, yang jaraknya sangat jauh itu dalam waktu singkat itu bisa terlampaui dengan sekejap. Terus gimana Pak Amin? Nah, terus Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya, sambil membawa tunggangannya, ya, yang bernama Buraq itu tadi, sebagai hadiah, ya, di tahun kesedihan Rasulullah SAW. Di situ tunggangannya berjalan, ya, mulai dari mana tadi Pak Amin bilang? Dari Masjidil Haram. Betul, dari Masjidil Haram.
menuju Masjidil Aqsa. Ya. Jauhnya berapa Pak Amin? Jauhnya itu kurang lebih 1239 kilometer. Itu kalau jalan berapa lama? Oh, jalan. Naik motor aja lama kok jalan. Jalan bisa sebulan nggak sampai-sampai. Oh, berarti jauh banget Pak Amin. Iya, jauh. Nah, itu hanya dalam waktu setengah malam. Ya, seperempat malam malah, ya. Terus setelah itu dilanjutkan ke setelah dari Masjidil Aqsa itu tadi dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tadi langit Sak-7 ya Pak Amin? Iya, langit Sak-7. Nah, di sana itu Rasulullah SAW sudah disambut oleh para nabi. Nah, sebelum naik ke Sidratul Muntaha itu di Masjidil Aqsa, ya, itu Rasulullah SAW itu mengimami ribuan para nabi. Loh, kok ribuan Pak Amin? Katanya 25. Nah, 25 itu yang wajib diketahui. Ya, kalau sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu ratusan ribu. Oh, banyak ya? Banyak. Ya, nah, itu jumlahnya ribuan. Ya, ada yang mengatakan 12.000 para nabi. Ya, itu makmum kepada Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Nah, kemudian di situ Rasulullah juga ditawari minum, ya, ditawari minum ada 3 macam, ya. Di situ dikasih susu, air putih, sama satunya lagi khamr. Kalau kamu milih mana? Apa ya? Air putih? Enggak, kalau Rasulullah itu yang dipilih itu adalah susu, ya. Karena putih, ya, lambang kesucian, fitrah, ya. Rasulullah milih susu, nggak milih khamr, ya, nggak milih air putih. Yang dipilih itu adalah susu. Nah, setelah minum itu, kemudian Rasulullah SAW, ya, naik. Itu ketemu para nabi, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi, ya, Emang ngapain di sana mereka? yang menyambut kedatangan Rasulullah. Terus Rasulullah SAW di langit ngapain? Nah, Rasulullah SAW di langit itu menerima wahyu, ya, yaitu perintah sholat. Berapa rakaat Pak Amin? Jumlahnya 50. Hah? 50? Banyak banget. Iya, dulu itu 50 rakaat. Nah, coba adik-adik bayangin, kalau kita disuruh sholat 10 rakaat, ya, itu bisa-bisa itu setiap 15 kita sholat, ya. Baru selesai sholat, lagi makan enak-enak, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah adzan lagi, ya. Baru mandi, belum selesai udah adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat lagi. Nah, kalau seperti itu coba bayangin, mesti kita capek, kan? Nah, ternyata setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, ya, sholat 50 rakaat, ya. Kemudian Rasulullah SAW turun, ya, turun ke bawah, itu ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ngapain? Yaitu alaihi Rasulullah kalau sholat itu minta diskon sama Allah. Berapa persen? 5% awalnya. Nah, ke atas itu minta dipotong, ya. Rasulullah ke langit, ya Allah, mohon kebijaksanaanmu ya Allah, kalau 50 rakaat itu umatku nggak kuat. Ya sudah, kalau nggak kuat berarti dipotong lagi 5%, 45, turun lagi. Terus jadinya 45? Enggak. Nah, pas turun ke bawah ketemu Nabi Musa lagi, dibilang lagi sama Nabi Musa, suruh korting lagi. Akhirnya suruh naik lagi Rasulullah, ya.
menghadap ke Allah lagi begitu. Naik turun minta dikurangi 5. Naik turun lagi minta dikurangi 5 lagi. Ya, sampai akhirnya 5 rakaat. Nah, sudah sampai 5 rakaat naik turun ketemu Nabi Musa lagi, masih dibilangi, wahai saudaraku Muhammad, 5 rakaat itu juga masih berat kalau umatmu itu, soalnya umatmu kecil-kecil. Nah, itu Rasulullah setelah mendapat usulan begitu dari Nabi Musa, ya, karena sudah bolak-balik naik turun, ya, Rasulullah malu, masa minta kortingan terus, nanti lama-lama akhirnya ya sudah 5 kali sehari, ya, 5 rakaat. Kok 5 rakaat ya? 5 waktu. Bukan 5 rakaat, 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu, ya, 5 waktu ya. 5 rakaat. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, turun lagi ke bawah sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada yang bilang Palestina, ada yang bilang Yerusalem, ya, tapi yang betul Palestina, ya, sampai di Palestina, ya. Kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu 1 malam. Coba bayangin, 1 malam loh. Nah, itu kalau orang yang nggak beriman, ya, tentu pasti akan mengingkari. Ya, tapi kalau imannya kuat, mesti percaya. Kamu percaya nggak, Tia? Nah, kalau aku ya percaya, karena itu kan sudah menjadi kekuasaan Allah kan, Pak Amin? Iya, betul. Itu kekuasaan Allah, ya. Kita harus percaya, ya. Jadi ibaratnya itu kalau ada semut, ya, pingin cepat sampai ke Jakarta itu naik apa? Naik kereta. Iya, betul, naik kereta. Semut naik kereta cepat itu sampai Jakarta. Tapi kalau semutnya jalan kaki, ya 1 tahun sampai wafat, sampai meninggal nggak sampai, ya. Nah, Terus lanjutannya gimana, Pak Amin? nah, Pak Amin lanjutin, ya. Teman-teman yang di rumah jangan ngantuk. Di rumah menyaksikan, ya, dengan bagus, ya, duduk yang sopan, ya, boleh nyemil boleh, ya, tapi tetap dengerin, ya. Tuh ada yang mainan tuh. Kok Amin tahu sih? Tahu lah, kan di rumah, namanya di rumah itu kadang bebas anak-anak, ya. Ya, Pak Amin lanjutkan. Setelah sampai di Masjidil Haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, merenung sejenak. Nah, ketika sedang merenung atas jahat di suku Quraisy, ya. Kalian juga mesti sudah kenal, ya. Emang siapa, Pak Amin? Namanya Abu Jahal, ya, dan Abu Sofyan. Itu mereka datang, ya, mendekati Rasulullah. Terus datang ke Rasulullah ngapain, Pak Amin? Ya, itu tadi datang ke Rasulullah, mereka itu tanya begini, wahai Rasulullah, apa yang barusan engkau kerjakan? Sedang apa engkau di sini? Kata Abu Jahal. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan dengan jujur, ya, apa yang barusan terjadi. Aku barusan telah mengadakan perang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Palestina? Berapa lama? Dalam waktu 1 malam. 1 malam? Kata Abu Jahal, tidak mungkin itu kamu lakukan. Kamu sudah gila ya Muhammad. Kata Abu Jahal begitu, ya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyampaikan, walaupun mereka berdua itu tidak percaya. Terus habis dari Masjidil Haram, kamu kemana lagi? Aku pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apa itu? RT berapa? RW berapa? Gak ada RT RW. RT RW, ya. Nah, ke Sidratul Muntaha itu, ya, langit saf 7. Hah? Langit saf 7? Tidak mungkin. Kamu pasti sudah gila ya Muhammad. Kamu menipu kami semua. Tidak, wahai Abu Jahal.
Tidak wahai Abu Sofyan, aku mengatakan yang sebenarnya. Itu yang barusan terjadi pada Muhammad, kamu sudah membohongkan. Kalau begitu, akan aku kumpulkan orang-orang. Akan aku umumkan kalau kamu sekarang menjadi orang yang pendusta. Silahkan, wahai Abu Jahal, kau kumpulkan orang-orang. Wah, kemudian dikumpulkan orang-orang. Terus orang-orangnya ngapain Pak Amin? Orang-orangnya kumpul di situ semuanya. Antri sembako ya? Enggak antri sembako. Itu mau ada pengumuman dari Abu Jahal. Pengumuman apa? Yaitu pengumuman kalau Rasulullah SAW sudah menipu. Nah, kemudian orang-orang dikumpulkan. Wahai orang-orang Quraisy, semua kumpul. Aku akan menyampaikan pengumuman. Akhirnya orang-orang pada datang. Ya. Baik, pada seorang dipanggil pakai kendong. Pada kumpul, orang-orang kumpul semuanya. Nah, setelah kumpul, di situ Abu Jahal ngomong, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan baik-baik. Rasulullah SAW barusan mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit Sabtu. Rasulullah melakukan itu hanya dalam waktu 1 malam. Apakah kalian percaya? Wah, terus orang-orang di situ pada bingung, ya. Kalau yang imannya belum kuat, semakin ragu. Wah, di situ orang mulai ramai. Wah, ini gimana nih Rasulullah? Betul nggak? Wah, ada yang bilang, wah, nggak mungkin. Masa 1 malam sudah sampai ke langit, sampai ke Palestina? Ini bohong pasti. Wah, di situ mulai orang pada ramai. Ada yang percaya, ada yang tidak. Terus Abu Jahal bilang kepada Abu Sofyan, wahai Abu Sofyan, begini saja, kita datangi tokoh orang Quraisy, Abu Bakar, kita datangi. Kalau dia tidak percaya, pasti nanti semua orang yang ada di sini tidak percaya. Kata Abu Jahal begitu. Akhirnya Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar, ketok pintu, Lalu ya, yang perawannya begitu. Ketuk pintu, saat ketuk pintu, Abu Bakar, keluar sebentar, aku mau ngomong. Baik, Abu Jahal, aku akan keluar, kata Abu Bakar. Begitu, kemudian Abu Bakar keluar. Ada apa, wahai Abu Jahal? Rasulullah SAW telah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian telah ke langit Sabtu dalam waktu 1 malam ini. Apa kamu percaya? Kemudian Abu Jahal bilang, Abu Bakar ngomongnya, Abu Jahal, kamu pasti kesini berharap aku tidak percaya, bukan? Tapi tidak, sungguh apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, akan aku benarkan, meskipun Rasulullah SAW bilang kepadaku bahwa langit itu berwarna hitam, maka aku tetap akan percaya kalau langit itu berwarna hitam. Akan aku kalahkan pandangan mataku dan meyakini kalau langit itu adalah hitam. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah. Nah, setelah mendengarkan jawaban Abu Bakar begitu, Abu Jahal, Abu Sofyan melompong semua. Tidak, ternyata jawabannya bertolak belakang. Berharap mereka Abu Bakar bilang tidak percaya. Ternyata malah Abu Bakar membela, ya, sangat percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya gimana Pak Amin? Nah, lanjutannya kemudian Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Sofyan kembali tadi menuju ke Masjidil Haram. Di lapangan sana, kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Di sana masih banyak orang-orang berkumpul, masih adu pendapat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang imannya kuat semakin kuat, ya. Yang imannya lemah, mereka tidak percaya. Nah, akhirnya, ya, setelah Abu Bakar sampai di
Masjidil Haram, ya, di sana kemudian menemui Rasulullah. Wahai junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah betul kau telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit Saf 7 dalam waktu 1 malam? Benar, wahai saudaraku Abu Bakar, aku telah melakukan perjalanan itu dalam waktu 1 malam. Lalu Rasulullah, apa yang kau temui di sana? Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah sebelumnya kamu sudah pernah pergi ke Masjidil Aqsa? Belum, aku belum pernah datang ke sana. Lalu bagaimana Masjidil Aqsa bentuknya? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bentuknya Masjidil Aqsa, masjidnya bentuknya seperti apa, tiang-tiangnya jumlahnya ada berapa. Itu Rasulullah SAW menjelaskan sampai detail, ya, sampai warna masjidnya, sampai warna apa, jumlah tiang-tiangnya Rasulullah itu bisa menyebutkan, ya. Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang yang berkumpul. Wahai kaum Quraisy, dengarkan, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah pergi ke Masjidil Aqsa, Palestina? Kemudian mereka saling tengok-tengok. Ternyata ada yang ngacung. Aku pernah, wahai Abu Bakar, aku pernah ke sana. Kemudian kata Abu Bakar, apakah betul yang dikatakan Rasulullah tadi? Jumlah tiangnya ada sekian, warna kubah masjidnya seperti ini. Betul wahai Abu Bakar, apa yang disampaikan Rasulullah SAW semuanya 100% betul. Aku pernah datang ke sana. Wah, kemudian orang pada melongo semuanya. Gimana melongonya? Aku kan gak usah melongo, Pak Amin. Ya, orang pada nganga semua. Hah? Beneran ini? Ternyata betul. Wah, akhirnya sebagian tambah banyak lagi yang percaya. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang berkumpul, wahai umatku, kaum Quraisy, 2 hari lagi akan ada, ya, sekelompok orang, ya, dengan jumlah sekian menunggangi unta dengan jumlah sekian. Rombongan itu 2 hari lagi akan datang dari Palestina membawa ontanya, dan ontanya itu ada yang pernah hilang ke Bukit Sifulan dan kemudian ketemu karena aku yang mengatakannya. Jadi ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, ke langit Saf 7 itu Rasulullah itu melihat ada sekelompok, ya, orang, ya, entah itu saudagar atau apa, yang jelas sekelompok orang, ya, itu untanya itu ada yang hilang, ya, ke suatu bukit. Kemudian Rasulullah dari atas itu ngomong, si fulan, itu untamu itu pergi ke bukit sana, cari di sana. Kemudian orangnya itu ternyata nemuin, ya, untanya di bukit si fulan, ya, karena mendengar suatu bisikan. Nah, setelah Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tambah penasaran. Benar nggak toh ini? Orang-orang itu pada nunggu, ya, pada nunggu kedatangan saudara yang datang dari Palestina, ya, dari Masjid. Kalau di rumah itu, di kampung mungkin sudah menunggu di itu gerbang, pada penasaran, mana ini benar nggak ada orang datang. Mereka pada kumpul, ya, 2 hari setelah pertemuan itu orang kafir Quraisy menunggu orang-orang yang dari Palestina. Benar apa enggak? Setelah ditunggu, ternyata dari kejauhan itu kelihatan kecil, besar, ya. Ibarat kalau kita itu pergi ke laut, ya, kita melihat kapal dari kejauhan itu kan kelihatan kecil besar. Nah, itu begitu. Orang udah pada penasaran, ada yang nengok dari kejauhan, ada yang menek, ya, melihat bener gak kok? Wah, ternyata betul, betul saudara-saudara, betul. Itu ada kelompok orang yang datang. Wah. Kemudian orangnya datang, terus ada sekelompok orang, nah, membawa onta-ontanya,
Terus orang itu langsung pada nanya, kayak wartawan. Si Fulan betul nggak? Tadi kamu baru datang dari Palestina? Iya betul, aku dari Palestina. Jumlahmu sekian? Iya betul, jumlahku sekian. Terus tadi bener nggak? Di perjalanan untamu ada yang hilang? Iya betul, untaku ada yang hilang. Terus nemunya gimana? Nemunya apa betul dapat bisikan? Betul, ya aku dapat bisikan ya dari atas langit bahwasanya untaku itu tersesat. Wah, orang-orang akhirnya pada percaya. Wah, betul ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya semuanya betul. Akhirnya orang-orang ya orang Quraisy ya kaum Quraisy itu semakin cinta kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah kalau beliau adalah utusannya ya. Terus lanjutannya gimana Pak Amin? Kok aku dari tadi cuma dengerin doang nih, aku jadi ngantuk nih. Ya, jangan ngantuk latihan, dengerin baik-baik. Nah, jadi setelah ya peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya ada hikmah ya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama ya kita harus mengimani ya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Isra dan Mi'raj ya lahir dan batinnya Rasulullah ya, itu bisa sampai ke langit saf 7 ya. Terus yang kedua apa Pak Amin? Yang kedua ya kita harus senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa rakaat Pak Amin? Berapa coba sebutin, sholat apa aja? Subuh, Terus, zuhur, terus, asar, terus, maghrib, terus. isya. Berapa rakaat? Subuh 2, 4, 17. Nah, betul, 17 rakaat ya. Ada 17 rakaat sehari ya. Minimal kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu tadi ya, 17 rakaat sehari. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat sunnahnya. Aku juga sholat sunnah loh Pak Amin. Di sekolahku di SD Muhammadiyah Gendeng itu diajari untuk sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah duha. Oh bagus ya, sholat duha itu bagus juga. Nah iya, aku diajari oleh guru-guru. Biasa itu dulu aku sebelum pandemi aku sholat duha, kemudian ngaji. Terus pandemi sekarang gimana? Ya tetap ngaji, walaupun pandemi aku tetap ngaji. Nah begitu itu baru anak yang soleh ya. Pandemi nggak pandemi tetap ya ngaji, tetap belajar, bukan berarti pandemi terus malah jadi tidak ngaji ya. Nah begitu adik-adik. Wah panjang kali lebar. Iya Pak Amin, aku dengerin aja rasanya panjang banget ini. Ya nggak apa ya, panjang 1 jam lebih sedikit ya. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Ini yang mau nutup kami apa dia? Sama ya? Bareng aja gimana? Nah kalau bareng gimana nanti? Ya Pak Amin yang minta maaf. Pak Amin minta maaf. Ya udah, Pak Amin yang minta maaf ya. Pak Amin minta maaf kalau Pak Amin yang banyak ngomong tadi ya. Pak Amin minta maaf ya, banyak salah dan kata ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya dengan Kak Amin dan Tia. Aku yang mau tuh ya Kak Amin. Nah teman-teman, demikian yang disampaikan oleh Kak Amin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anakku? Seru kan? Barusan sudah ada siapa? Ayo, Kak Amin dan juga Ti. Ya, walaupun sebenarnya dia udah mulai agak pusing ya karena badannya muter-muter sampai di tengah gitu ya. Nah,
Untuk materi barusan, semoga kalian tidak lupa bahwa pada intinya Isra Mi'raj itu adalah salah satu hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad atas kesedihan beliau yang telah ditinggalkan oleh dua manusia yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah ya, tetapi juga dicintai oleh Allah karena pada akhirnya diambil kembali oleh Allah. Nah, siapa saja tadi? Pamannya yang bernama Abu Thalib dan juga istrinya yang bernama Khadijah. Nah, kemudian menunjang acara selanjutnya yakni informasi PPDB yang akan disampaikan oleh Bapak Rauf. Kepadanya kami persilahkan. Silakan didengarkan ya anak-anak. Ya, terima kasih Ustazah Mei yang telah mempersilahkan saya untuk bisa menemani teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dan semua hadirin yang menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Semoga apa tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Amin Marzuki STHI bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari Isra Mi'raj yang telah disampaikan oleh Ustadz Amin. Baiklah, langsung saja di sini saya Pak Rauf selaku Ketua Panitia PPDB 2021 sampai 2022 yang pada kesempatan ini akan menginformasikan PPDB tahun ini, yaitu alhamdulillah kita membuka 3 periode pendaftaran PPDB, yaitu yang pertama adalah gelombang 1 di bulan Oktober sampai Desember. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan penutupan untuk gelombang 1. Sedangkan untuk gelombang 2 sudah kita buka dan sudah berjalan di bulan Januari sampai bulan Maret. Insya Allah di bulan Januari sampai bulan Maret nanti ada fasilitas yang akan kami berikan, yaitu free SPP 1 bulan. Nah, untuk gelombang 3-nya yaitu ada di bulan April sampai bulan Juni. Maka dari itu manfaatkan kesempatan ini di bulan Januari sampai bulan Maret free SPP 1 bulan. Bisa langsung daftarkan di bagian pelayanan PPDB SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng Yogyakarta. Nah, tentunya apa saja sih yang bisa didapat ketika kita masuk di SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng Yogyakarta? Nah, yang pertama adalah untuk siswa kelas 1 akan mendapatkan banyak sekali keuntungan jika mendaftar di SD Muhammadiyah Gedeng Darussalam Yogyakarta. Yang pertama adalah program percepatan Iqra. Insya Allah di program percepatan Iqra itu selama 6 bulan akan kita akan bimbing bersama Ustadz dan Ustazah profesional dan ahli di bidangnya. Insya Allah selama 6 bulan target kami adalah siswa-siswi kelas 1 sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, wah masih banyak sekali ya ternyata, masih yang nomor 2. Nomor 2 yaitu program Calistung, cara kita belajar membaca dan berhitung. Insya Allah nanti ada di wali kelas 1 yang akan menemani setelah pembelajaran selesai akan dilaksanakan program Calistung. Selanjutnya yang ketiga yaitu program tahfidz. Program tahfidz ini akan dibimbing langsung oleh wali kelas masing-masing dan dipantau langsung oleh guru PAI yang sudah kita plotkan di guru kelas 1. Itu ada nanti Ustazah Ulul Izmi nanti yang akan menemaninya. Sedangkan untuk kelas atas itu ada Ustadz Amin Marzuki STHI. Nah, selanjutnya masih ada lagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, semuanya, pemirsa sekalian. Nah, yang selanjutnya yaitu program monitoring ibadah afeksi.
Jadi kami mempunyai buku monitoring ibadah afeksi yang nanti akan digunakan oleh wali kelas dan guru PAI untuk memonitoring bagaimana hafalan siswa, ibadahnya siswa, kegiatan-kegiatan afektifnya siswa, dari nanti menolong, menyapa, senyum, dan lain sebagainya nanti akan ada di buku afeksi dan itu akan dipantau setiap harinya oleh guru kelas dan guru PAI yang akan mendampinginya. Wah, banyak sekali program-program yang akan diberikan oleh sekolah untuk kelas 1 yang akan mendaftarkan di tahun ini. Sebelumnya program-program sebelumnya juga sama. Maka dari itu, ayo segera daftarkan diri kalian masing-masing, Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak yang masih kelas TKB, yang sudah yang siap untuk masuk SD. Kami persilahkan langsung saja bisa menghubungi kami melalui WA di 0823 2971 2492, bisa langsung kontak langsung ke nomor itu. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, jika umur anak Bapak Ibu sekalian sudah berumur 5,5 tahun minimal, itu sudah bisa mendaftar di SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng, Yogyakarta. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini sedikit lagi, ternyata ada satu lagi. SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng, Yogyakarta juga memfasilitasi banyak beasiswa, pilihan beasiswa yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya S dan K berlaku ya. Nah, ada program beasiswa tahfidz. Yang kedua ada program beasiswa Lazismu yang bekerja sama dengan UAD, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng, Yogyakarta. Yang terakhir adalah beasiswa dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, langsung saja daftarkan anak didik Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak yang sudah punya adik yang sudah siap untuk sekolah, ayo diajak orang tuanya untuk mendaftarkan adiknya di SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng, Yogyakarta. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Ro sampaikan. Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari Pak Ro. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pak Ro tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rauf yang menyampaikan info PPDB. Nah, anak-anakku, bagi yang ingin mendaftar, kalian bisa langsung datang ke Sekolah SD Muhammadiyah Darussalam Gedeng, Yogyakarta. Jangan lupa bawa orang tuanya juga ya. Nah, akhirnya alhamdulillahirobbilalamin, sampailah kita di penghujung acara pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada sore hari ini. Kenapa saya bilang sore? Karena ini sudah mau sore ya. Semoga dari kegiatan kita hari ini, dari pengajian ini bisa diambil pelajaran sehingga kita bisa menjadi semakin cinta dan selalu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa kami haturkan. Semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu baru untuk kalian. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilafan baik perkataan maupun perbuatan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.